Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, panitia, dan seluruh peserta sharing session beasiswa PDDI 2026. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abrian yang akan menemani jalannya acara malam hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari para penerima beasiswa, berdiskusi, dan semoga rekan-rekan semua akan mendapatkan motivasi baru dalam meraih beasiswa PDDI ke depannya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Mohon peserta menggunakan nama profil yang jelas, menonaktifkan mikrofon selama pemateri menyampaikan materi, serta memanfaatkan kolom chat apabila mengalami kendala teknis. Baik, masuk sambutan yang pertama. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi inti, pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Lurah BPI, BPDDI ITS 5.0 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat bagi seluruh penerima maupun calon penerima beasiswa PDDI. Dengan segala hormat kepada Saudara Adin Aditya selaku Lurah BPI, BPDDI ITS 5.0, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber utama kita, Profesor Benny from Coventry University. It's really nice to see you in here, Prof. Benny. Mudah-mudahan nanti Prof. Benny bisa menyampaikan banyak insight terkait dengan PhD Life. Lalu saya sampaikan salam hormat juga. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bu Iza dari S3 Sistem Informasi ITS, serta Bu Adita dari S3 Teknik Sipil ITS. Eh, beliau-beliau nanti yang akan share kepada kita semua terkait dengan persiapan beasiswa PDDI 2026 ya. Kebetulan saya sendiri juga seorang awardee dari S3 Ilmu Komputer ITS di tahun 2025 juga. Saya angkatan pertama ya, mungkin teman-teman di sini juga ada. Jadi memang kemarin beberapa dari kampus juga sudah ada yang melakukan sosialisasi terkait dengan BPDDI tahun 2026 ini, dan memang sedikit banyak ada yang berbeda ya terkait dengan PDDI 2025 dan 2026. Dan harapannya dengan adanya sharing session ini bisa lebih mempersiapkan rekan-rekan untuk menghadapi beasiswa PDDI ini seperti apa. Nah, Bu Iza ini merupakan S3 Informasi Joint Degree ya, atau dual degree dengan Coventry University. Dan nanti mungkin Bu Iza juga bisa memberikan insight apa persiapan bagi teman-teman yang ingin mungkin mendaftar ke ITS dan mendaftar di Joint Degree. Nanti bisa tanya-tanya deh ke Bu Iza nanti strateginya supaya bisa menghadapi wawancara seperti apa, seleksi administrasi seperti apa, dan sebagainya. Jadi saya harap rekan-rekan di sini bisa memanfaatkan sharing session ini dengan sebaik mungkin supaya nanti harapannya persiapannya jauh lebih baik. Mungkin tanpa eh, panjang waktu, sekalian pada sambutan ini saya buka untuk acara sharing session persiapan beasiswa PDDI 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap rekan-rekan yang ada di sini tidak sungkan untuk bertanya. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa open audio, boleh ya menyampaikan pertanyaan atau bahan diskusi via chat juga nggak apa-apa. Jadi benar-benar dipersiapkan, ditanyakan semua yang ingin ditanyakan segera disampaikan, supaya nanti bisa meningkatkan kualitas teman-teman nanti saat mendaftar di BPI.
Demikian, saya kembalikan lagi ke MC, Idina Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Adil Aditya selaku Lurah PTTI ITS atas sambutan, arahan, dan motivasi yang telah disampaikan. Semoga pesan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua dan mempersiapkan diri meraih beasiswa terus mengembangkan potensi diri. Baik, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti rekan-rekan semua, yaitu sesi berbagi pengalaman bersama ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki sesi yang dimana sharing session beasiswa PDDI 2026, yang dimana pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari para award beasiswa PDDI yang telah berhasil meraih kesempatan berharga tersebut. Beliau-beliaulah yang akan berbagi cerita, strategi, serta tips dalam mempersiapkan beasiswa mulai dari proses administrasi hingga substansi. Semoga pengalaman yang dibagikan dapat menjadi inspirasi dan bekal bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri meraih beasiswa impian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan beri apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Prof. Beni Eko Cahyono, PhD, Ibu Ani Haniful Azizah, Eskom, MIM, dan Ibu Insinyur Adita Utami, STMT. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan untuk berbagi bersama kita. Selamat datang para pemateri kita pada malam hari ini, pada Prof. Beni, Ibu Ani, dan Ibu Adita. Selamat malam. Selamat malam, Mas MC, Mas Abrian ya. J. Selamat Baik, malam, Mas Abian. iya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga baik selalu, J. Baik, baik. Saya calling dari Coventry ini, Coventry University. Oke. Terima kasih Iya, Bapak. undangannya. J. Sama-sama, Bapak. Baik, dengarkan semuanya. Untuk memulai sesi sharing yang pertama pada malam hari ini tentang tips and tricks lolos administratif, dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Ani Hanifatul Azizah, Eskom MIM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk Mas Abrian selaku MC. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu dosen, dan juga yang saya hormati Mas Aditya selaku Lurah PDDI kelima ya di ITS untuk periode kali ini. Ada Prof. Beni juga. Selamat siang ya, Prof. Mungkin ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu Iza. Terima kasih undangannya. Juga rekan-rekan sekalian, selamat malam. Izin saya di sini akan memberikan mungkin lebih tepatnya akan sharing pengalaman dari kami para penerima beasiswa PDDI kebetulan di tahun 2025 ya. Nah, nanti akan kami sampaikan beberapa poin-poin yang menurut kami itu cukup penting dan krusial untuk bisa diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian yang akan apply beasiswa PDDI periode kali ini. Saya izin share screen-nya. Sebentar. Suara saya terdengar jelas nggak, Mas Abrian? Terdengar jelas, Ibu? Oke, siap. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mohon izin ya. Di sini saya merangkum beberapa hal yang semoga nantinya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian yang akan mendaftar dan apply di beasiswa BPDDI. Sekarang namanya BPDDI ya, 2026 kali ini. Nah, nanti mungkin jika dari rekan-rekan
awardee yang lain di sini yang ada Mas Adin, ada Mbak Lala, Mbak Putri, dan Mas Yahya. Jika ada yang kurang tepat atau jika ada yang kurang lengkap, bisa nanti ditambahkan ya. Karena ini kita sharing kan ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya kenalan dulu ya. Saya namanya Anik Hanifatu Aziza, hanya biasanya dipanggilnya Iza. Gitu ya. Kebetulan saya di sini dari Prodi Sistem Informasi S3 ITS. Saya awardee beasiswa PDDI tahun lalu, 2025. Dan sebenarnya saya memang cukup ada pengalaman di apa ya istilahnya fighting di beasiswa gitu. Jadi S2 saya juga fighting cari beasiswa. S1 pun juga fighting cari beasiswa gitu. Jadi semoga sedikit banyaknya pengalaman dari saya nanti bisa ditularkan ke teman-teman. Tuh. Nah, karena saya di bidang sistem informasi, eh, bidang ilmu saya itu untuk penelitian ya, IT Management, Technology Adoption, Information System. Mungkin di sini dari rekan-rekan yang ada nyambung, nanti siapa tahu bisa join kolaborasi kelanjutan ya. Oke teman-teman, saya langsung saja. Pertama di preparation ya, tentunya persiapan apa yang perlu rekan-rekan siapkan sebelum submit dokumen gitu ya. Kan nggak mungkin langsung submit ya. Kita siapkan dulu. Yang pertama perlu diperhatikan adalah CV-nya perlu diupdate. Meskipun kelihatannya itu CV kan gitu-gitu aja ya. Tapi dalam menyikapi atau strategi bagaimana supaya kita bisa lolos, itu termasuk kita juga harus benar-benar memperhatikan dokumen yang kita upload gitu. Jadi CV-nya silakan di-update, ditambah portofolio Bapak Ibu rekan-rekan itu selengkap mungkin, nggak masalah gitu ya. Kemudian minimal 2 surat rekomendasi akademisi. Mungkin disyaratkannya 1 ya, tapi akan lebih, istilahnya lebih kuat gitu ya teman-teman, jika kita menyiapkan 2 surat rekom akademisi. Kalau kita prinsipnya ya, daripada kurang lebih baik lebih gitu. Jadi silakan dipersiapkan sebisa mungkin. Nah, lalu teman-teman ada satu hal yang mungkin bisa kita soroti ya. Usahakan punya satu program menonjol. Di sini maksudnya apa? Mungkin rekan-rekan di sini ada yang sudah serdos, ada yang belum, mungkin proses atau apa. Nah, kalau serdos itu kan kita diminta untuk apa namanya? PDD UKT. Nah, ada menonjolkan program atau kegiatan yang jadi utama selama kita menjadi dosen itu. Nah, itu kalau misalnya bisa kita juga munculkan di dokumen-dokumen yang akan kita submit untuk beasiswa ini gitu. Karena sejauh pengalaman ini itu cukup membantu teman-teman. Kemudian cantumkan pencapaian dan publikasi ya. Kemudian, nah, karena saya membahas dari sisi administratif dulu ya. Nanti selanjutnya dari sisi mungkin tips triks interview akan dibahas oleh Bu Adita. Kemudian nanti di sini ada Prof. Benny yang merupakan representatif dari Coventry University yang bekerja sama kalau di Indonesia itu ITS dan ITB ya Prof. Ya. Nanti teman-teman bisa tanya lebih banyak juga dan berdiskusi langsung dengan Prof. Benny. Nanti saya akan kasih pengantar sedikit, nanti detailnya mungkin akan ditambahkan oleh Prof. Benny dan juga Bu Adita. Oke teman-teman, kalau bisa saya rangkumkan, kekuatan untuk lolos di langkah pertama kita ini adalah kita menguatkan administrasi. Kemudian bagaimana kita membangun atau menyusun essay dan proposal yang strong gitu, yang kuat. Kenapa? Karena ya memang tahapannya banyak ya, nggak hanya administrasi. Nanti teman-teman ada bakat skolastik, ada interview, tapi ibaratnya administratif ini kan gerbang pertama. Kalau gerbang pertama udah dilalui, selanjutnya mungkin akan lebih mudah gitu, bismillah ya, akan lebih mudah gitu. Nah, makanya karena gerbang pertamanya ini administrasi, jadi sebisa mungkin administrasi ini tidak
bisa di apa ya, dientengkan gitu teman-teman. Oke, kelengkapan tanda tangan, materai. Nah, pokoknya sesuai dengan panduan yang ada di PDDI itu kita ikuti seperti itu. Nah, informasi tambahan ya, karena ini memang update dari tahun-tahun sebelumnya, di BPDDI 2026 ini ada tes bakat skolastik. Jadi untuk mahasiswa baru pendaftar itu diwajibkan untuk mengikuti tes bakat skolastik. Nah, dari yang disampaikan di sosialisasi, mahasiswa ongoing itu infonya tidak perlu tes. Tapi kalau hemat kami ya untuk jaga-jaga, karena informasinya itu tidak tertulis secara jelas di panduan maupun di juknis gitu. Jadi tetap berjaga, mungkin teman-teman bisa disiapkan. Nanti kalau ada tambahan informasi tentang ini boleh di-sharing ya teman-teman ya. Kita akan saling membeli informasi gitu. Nah, kemudian status SK tugas belajar ini mengikuti ketentuan yang sudah berlaku untuk mahasiswa ongoing ya, ini khususnya. Jadi misalnya tubelnya dengan menjalankan tridharma itu nanti selanjutnya status itu yang ngikut itu gitu. Jadi nggak berubah gitu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya jangan lupa untuk membuat checklist dokumen. Harusnya sudah ya, sudah dilakukan oleh semua calon pendaftar. Jadi checklist dokumen kurang lebih ini unconditional LOA, surat rekomendasi pimpinan, surat rekomendasi akademisi. Nah, ini nanti kalau misalnya lebih dari satu, itu teman-teman jadikan satu di merger, di PDF terus di merger gitu. Jadi memang kolom uploadnya itu cuma satu ya. Tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah. Mungkin tahun ini ada 2 atau lebih gitu. Tapi setahu saya itu hanya satu. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu rekomendasi itu bisa di merger. Kemudian TOEFL dan IELTS. TOEFL dan IELTS ini sifatnya tidak required, tidak wajib berarti kan ya. Nah, namun logically kalau misalnya teman-teman daftarnya ke double degree atau joint degree itu harap disertakan karena kan mau nggak mau pasti nanti diminta teman-teman. Kalau untuk yang double degree, joint degree. Kalaupun untuk dalam negeri, misalnya di situ nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada, itu cantumkan aja gitu. Jadi siapa tahu itu bisa jadi poin plus karena kita nggak pernah tahu kan reviewernya itu seperti apa gitu. Jadi siapa tahu itu bisa menjadi tambahan bobot, tambahan poin gitu. Kemudian CV, ijazah, surat sehat dan bebas narkoba ini harus segera diurus istilahnya ya, segera dipersiapkan. Biasanya cepat sih ya, sehari bisa. Misalkan seharian gitu ya. Kemudian SK PNS atau Japfung bagi PTS mungkin ya, dosen PTS non ASN. Kemudian IC dan proposal. Kalau saya dulu saya list seperti ini teman-teman. Jadi ternyata ada total 18. Oh, ini ada yang double. Sorry, ini harusnya 17. Ada total sekitar 18 file itu di rename berdasarkan namanya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, kemudian kita kasih nomor. Jadi kelihatan mana yang belum ada. Oke, sekarang saya lanjut ke tips. Pertama, kita diminta upload CV kan ya. Tips melampirkan portofolio di dalam CV kita. Nah, di situ nanti juga ada banyak teman-teman diminta untuk upload eh, riwayat penelitian, riwayat publikasi, prestasi, penghargaan itu ya. Nah, bagaimana supaya chance untuk lolosnya lebih besar? Pertama, terdapat bukti fisik maupun soft file. Jadi, sebisa mungkin kita siapkan yang ada fisik-fisik itu di scan-scan gitu ya. Jadi, kalau misalnya buktinya pas nggak ada, pertimbangkan dulu untuk disubmit atau tidak. Karena pengalaman saya, waktu itu saya submit beberapa penghargaan-penghargaan gitu ya. Itu pas interview ditanya, teman-teman. Oh, ini Anda pernah ini ya, gitu. Boleh saya lihat sertifikatnya? Boleh saya lihat surat keterangannya, gitu, SK-nya, gitu. Oke, kemudian perbanyak portofolio yang memberi dampak manfaat signifikan. Jadi,
ketika teman-teman ada kegiatan pengabdian atau apa yang dampaknya signifikan, misalnya ada portofolionya di situ mendapat award, mendapat apa, itu masukkan aja. Meskipun kelihatannya banyak ya. Memang yang saya rasa ya teman-teman ya, yang saya rasa itu dokumen banyak banget. Jadi capek sendiri gitu, ngetik pelan-pelan satu-satu tahun sekian diketik dokumennya, kemudian upload satu-satu. Itu memang capek memang ya. Tapi kan kita berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Jadi ya capek-capek dikit, tahan-tahan teman-teman gitu. Memang banyak banget. Itu formnya itu memang banyak banget. Oke. Selanjutnya tips menyusun proposal. Oke, yang pertama adalah selaras dengan prioritas riset nasional. Ini tips yang pertama ya. Jadi kalau kita tahu kan sejak tahun 2024 itu kan ada Asta Cita Presiden. Nah, itu nanti bisa direview lagi gimana arahan tulisan proposal kita tuh dimepet-mepetin ke sana. Kalau misalnya agak jauh, itu mepet-mepetin gitu teman-teman. Jadi masih ada keselarasan dengan prioritas riset nasional. Kemudian berangkat dari masalah yang ada di lingkungan terdekat. Dan juga tips lainnya ini, riset kita ini menjadi suksesor program dari badan riset, misalnya dari BRIN atau dari Kemdikti-Saintek sendiri, atau di afiliasi kita, tempat kita bekerja gitu. Jadi di mungkin program prioritasnya kampus kita gitu, home base kita gitu ya, itu bisa gitu. Jadi itu ditonjolkan sebisa mungkin gitu teman-teman. Nah, kemudian tips menyusun esai. Tentunya esai kita itu, jadi esai itu sebenarnya kan di situ sudah ada petunjuknya ya, sudah ada template apa yang harus ditulis di esai, apa yang harus ditulis di proposal. Nah, tinggal menajamkan aja gitu teman-teman. Nah, jadi esai itu lebih kurang sih sebenarnya bukan cerita ya, tapi bagaimana kita mengutarakan kemampuan kita, hal-hal positif yang baik yang berdampak dalam diri kita yang menarik orang lain sehingga orang lain itu yakin bahwa oke, orang ini potensial gitu. Nah, pertama, dampak dan kontribusinya itu jelas dan relevan. Kemudian, gunakan paragraf closing di akhir untuk menegaskan kembali komitmen kita studi lanjut. Jadi, di akhir itu diperhalus dengan adanya closing yang menguatkan gitu. Biasanya kan gitu ya. Seperti kalau kita memberikan sambutan atau apa itu ada closing kan gitu loh. Kemudian esai yang ditulis tentunya sifatnya orisinil dan personal. Jadi kita nggak bisa nyontek temennya. Oh, pengen mirip punya siapa nggak bisa gitu ya. Kemudian sebisa mungkin dilakukan proofread. Bisa diminta temennya ngecek atau rekannya untuk melakukan review. Ini udah enak dibaca belum teman gitu. Oke. Lalu karena saya kebetulan terdaftar di program double degree dari ITS dan kerjasama dengan Coventry University, saya akan berikan sedikit arahan terkait bagaimana program double dan joint degree itu ya. Nanti akan ditambahkan oleh Prof. Beni juga. Nah, untuk BPDDI ini memang bukan full di luar negeri ya teman-teman. Jadi nanti skemanya 2 tahun di Indonesia, 1,5 sampai 2 tahun itu di luar negeri. Seperti itu. Jadi memang skema ini mewajibkan adanya kerjasama antara PT Indonesia dan luar negeri. Jadi menentukan perguruan tinggi luar negerinya mana itu bergantung dari ITS kerjasamanya dengan siapa gitu. Dan prodinya punya MOU kerjasama dengan universitas mana aja di luar negeri seperti itu. Nah ini juga nantinya mewajibkan LOE ya, UPK sama, kemudian surat rekomendasi, dan tentunya sudah ada komunikasi dengan universitas yang di luar negeri. Maksudnya kita sudah mulai mencari profesor. Oke, ini kira-kira gambaran kalau kita berkomunikasi dengan Universitas LN, itu apakah topiknya relevan, apakah supervisornya cocok, dan apakah kita itu bisa dianggap mampu menyelesaikan PhD,
dan apakah bisa melakukan penelitian secara mandiri. Oke, ada beberapa yang saya rangkumkan di sini ya teman-teman. Menentukan research area, ini penting. Kemudian kita mapping kampus. Jadi kita lihat list kerjasama, kalau untuk teman-teman yang berniat untuk apply double degree ya, kita lihat list kerjasama kampus ITS ini tentunya, itu dengan universitas mana aja. Nah, kita mapping, kita cari mana yang relevan dengan program studi kita, gitu. Mana yang relevan dengan riset kita. Kemudian kita cari supervisornya, kita mapping supervisor. Dan mulai untuk eh, mencari sertifikat bahasa Inggris. Tergantung dari kebutuhan kampusnya. Ada yang mungkin TOEFL, ada yang IELTS, dan lain sebagainya. Oke. Lalu fiksasi Mohon proposal. izin Ibu, mungkin waktunya sudah 2 menit lagi, J. Oke, siap. Mas. Ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman saya juga ya. Jadi ada do, ada don't. Jangan menunda untuk mempunyai atau mendapatkan sertifikat bahasa Inggris teman-teman, karena semestinya itu nggak nggak cepet ya, nggak cepet ya, bisa cepet sih asalkan kita resilience gitu ya, asalkan kita ngotot. Tapi sebisa mungkin kita persiapkan dari awal. Oke, kalau dokumennya dalam bahasa Inggris ya harus ya. Kemudian supervisor proposalnya siap, English certificate-nya sudah siap, pasti akan lebih mudah kita untuk mendapatkan LOA di kampus luar negeri. Tuh. Nah, sebenarnya apa sih satu hal yang paling menentukan kita akhirnya bisa berhasil memperoleh beasiswa, teman-teman? Yang pertama, riset kita itu, meskipun saya tahu ya, saya dulu juga risetnya belum fix banget itu, tapi kita sudah punya, sudah ada alurnya seperti itu. Kemudian di essay kita bisa menyusun cerita yang strong story. Kemudian kita memilih supervisor yang tepat, persiapan dengan lebih cepat, konsisten tentunya ya, karena prosesnya ini panjang. Administrasi itu aja udah melelahkan teman-teman. Belum nanti tes bakat skolastik, belum nanti interview. Memang melelahkan. Jadi kita tetap konsisten. Nah, kalau sudah seperti itu akan higher change, kesempatannya akan lebih besar. Oke, setiap kita ini adalah unik. Setiap manusia diciptakan memiliki hikmahnya tersendiri. Mari temukan cerita sisi baik dari diri sendiri, ceritakan dengan percaya diri agar vibrasinya terasa bagi pembaca. Nah, jadi selamat menulis esai dan proposalnya masing-masing, karena mungkin nanti yang akan cukup memakan waktu di situ. Oke, baik. Sekian mungkin sedikit ya cukup ya sharing dari saya. Nanti teman-teman bisa mengulas lebih banyak tambahan dari Bu Adita dan juga Prof. Beni, dan kita nanti bisa berdiskusi bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Abrian. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Hanifatul Azizah, Eskom MIM, yang dimana materinya sangat aplikatif ya rekan-rekan semua, yang dimana saya yakin untuk para peserta yang pada malam hari ini mengikuti sharing session ini pasti akan mendapatkan gambaran bagaimana sih cara atau apa saja yang dipersiapkan untuk mendapatkan beasiswa PDD ini. Baik, dari materi yang pertama memberikan banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat ketika kita di fase administratif. Namun, di materi berikutnya tidak kalah penting untuk disimak dan juga dipelajari. Oleh karena itu, kita lanjutkan bersama ke materi kedua tentang tips penguatan interview kepada Ibu Insinyur Adita Utami, STMT. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Abrian. Saya izin share screen ya. Oke, baik. Oke, baik Mas Abrian, apakah slide saya sudah tampil di layar? Sudah Ibu, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan dosen yang saat ini sedang berjuang gitu ya untuk bisa mendaftar dan mendapatkan beasiswa PDDI 2026. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan kepada Lurah ITS, BPI ITS yaitu Bapak Adin Aditya. Kemudian saya ucapkan selamat siang ya kepada Prof Beni dari Konventri dan juga Ibu Iza selaku pemateri yang barusan sudah menyampaikan terkait bagaimana tips dan trik untuk secara administratif. Pada malam hari ini, perkenalkan saya Adita Utami, saya adalah salah satu awardee juga beasiswa PDDI 2025 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di S3 Ilmu Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tips ya dari kurang lebih 15 orang awardee PDDI dan BPI yang sudah saya minta untuk sharing, saya wawancara, sehingga nanti harapannya materi-materi yang saya sampaikan hari ini tuh bentuknya berdasarkan pengalaman nyata, kemudian pertanyaan-pertanyaan aktual, sehingga strategi-strateginya pun adalah strategi yang memang sudah pernah dialami oleh para awardee yang akhirnya lolos gitu untuk mendapatkan beasiswa PDDI. Oke, jadi di sini ada beberapa hal ya yang akan saya sampaikan terkait profil responden, tapi profilnya sangat singkat sekali gitu ya. Kemudian format wawancara, kemudian ada pertanyaan akademik gitu ya, pertanyaan soal personal dan keluarga, do and don'ts-nya seperti yang tadi Bu Iza juga sampaikan do and don'ts-nya administratif. Sekarang saya akan sampaikan terkait yang wawancara, kemudian juga master tips and tricks-nya. Oke, jadi di sini adalah profil respondennya saya ambil 15 orang dari awardee PDDI dan BPI. Asalnya juga berasal dari PTN dan PTS itu saya gabung gitu ya. Kemudian di sini ada hal yang perlu kita ketahui sebelum masuk ruang wawancara. Pada seleksi PDDI 2025, untuk wawancara ini dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan saya kira untuk 2026 metodenya juga akan sama. Jadi di dalam ruang tersebut nanti kita akan berada di ruangan sekitar 20 menit gitu ya untuk menjalani tes wawancara substansi ini. Jadi memang sebelum sesinya dimulai itu akan ada verifikator. Jadi verifikator itu akan melakukan verifikasi terhadap identitas kita. Kemudian saya ingat saya diminta untuk mengangkat laptop untuk menunjukkan sisi kanan, sisi kiri, sisi depan seperti itu sehingga untuk memastikan bahwa kita berada di ruang tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang berada di dalam ruangan. Kemudian pewawancara akademik, nah nanti akan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan terkait proposal riset, kemudian rencana studi, kemudian ada pewawancara psikolog itu akan fokusnya pada motivasi, kepribadian, dan komitmen. Kemudian keduanya itu akan sama-sama memverifikasi konsistensi esai dan portofolio yang sudah kita buat. Nah, untuk gambaran porsi pertanyaannya, jadi kurang lebih 20-40% itu adalah topik disertasi dan rencana akademik rekan-rekan yang akan ditanyakan. Dan kurang lebih 60-80% itu akan berisi pertanyaan terkait validasi esai, kemudian bagaimana kehidupan pribadi, misalnya keluarga, gitu ya, dan psikologi. Dan semuanya akan mengacu pada isi esai dan rencana studi yang sudah kita tulis. Sehingga key insight-nya di sini, interviewer itu akan mencocokkan kejujuran kita sebetulnya rekan-rekan. Dari apa yang kita tulis di esai, itu memang harus konsisten dengan jawaban kita ketika melakukan proses interview. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan akademik, ini ada beberapa pertanyaan akademik yang nantinya rekan-rekan bisa buat ini sebagai kisi-kisi gitu ya, sebelum menghadapi tes wawancara substansi untuk beasiswa PDDI ini. Jadi pengalaman dari saya, ketika pertama kali saya masuk ke dalam room meeting rekan-rekan, yang ada di pikiran saya adalah saya akan ditanyakan 3 menit pertama itu saya diminta untuk menjelaskan siapa saya, kelebihan saya, kekurangan, asal, seperti itu adalah ekspektasi saya di awal. Ternyata ketika pertama kali saya masuk ke dalam Zoom meeting, saya langsung ditanya oleh pewawancara. Saya tidak ditanya nama saya siapa, tapi saya langsung ditanya,
riset saya, beliau meminta saya mempresentasikan dalam waktu 3 menit. Nah, mempresentasikan secara langsung dan tidak boleh menggunakan alat bantu apapun seperti itu. Sehingga memang fokus dari, kalau saya lihat dari rekan-rekan semua itu pasti ditanya tentang bagaimana rencana riset. Jadi ini yang perlu kita siapkan jawabannya. Kemudian terkait topik, urgensi, novelty, nah itu yang akan banyak ditekankan pada pertanyaan-pertanyaan proposal riset ini. Dan juga kelemahan keterbatasan penelitian kita, dan utamanya ini rekan-rekan, sudah berapa jurnal yang dibaca, karena biasanya ketika kita akan menyusun suatu proposal riset penelitian, tentunya kita akan mengambil dari sumber-sumber atau jurnal internasional, dan sehingga itu yang akan banyak diverifikasi oleh para reviewer, seperti itu. Kemudian track record dan kampus. Nah, itu beberapa rekan yang sudah rekan Wardi itu ditanya terkait apakah sudah pernah melakukan publikasi Scopus, apakah sudah pernah publikasi internasional. Dan pertanyaan-pertanyaan ini saya rasa ditanyakan karena memang ketika kita S3, tentu muara kita nanti akan publikasi di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, sehingga pengalaman atau track record itu mungkin akan menjadi poin tersendiri. Tapi bagaimana jika kita belum punya seperti itu? Nah, maka hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah ada arah untuk menuju ke sana. Atau kita sudah punya plan-plan strategis nantinya untuk bisa melakukan publikasi di internasional yang terindeks Scopus. Kemudian ada yang ditanya terkait apakah sudah pernah mendapat pendanaan riset sebelumnya, kemudian relevansi dari publikasi kita dengan usulan disertasi. Nah, kemudian hal yang juga penting menurut saya adalah banyak yang akan ditanya terkait mengapa memilih kampus ini, bukan kampus yang lain. Nah, baik yang teman-teman dari double degree maupun teman-teman yang mengambil di dalam negeri itu sama-sama ditanya, apalagi mungkin misalnya domisili kita di Jakarta, tapi kita pilihnya ITS yang ada di Surabaya. Maka kita perlu menyiapkan jawaban-jawaban yang nantinya akan menguatkan bahwa memang kita memilih didasarkan pada mungkin expertise-nya dari promotor kita, atau kelengkapan dari fasilitas yang ada di sana, atau mungkin pusat studinya memang di kampus tujuan kita itu memang adalah yang salah satu yang terbaik di Indonesia misalnya. Kemudian sama juga dengan memilih calon promotor. Jadi seperti yang tadi Bu Iza sampaikan bahwa kita perlu ada komunikasi gitu ya dengan calon promotor kita, sehingga nanti kita juga bisa melakukan profiling ya terhadap kampus maupun promotor. Kemudian pertanyaan terkait dampak dan karir. Jadi ini adalah salah satu yang menurut saya menarik ya, bahwa riset yang kita paparkan itu akan terus digali oleh para pewawancara dan menanyakan apa sih sebenarnya kontribusi kita terhadap Indonesia. Nah, sehingga kita bisa jelaskan bagaimana hubungannya antara riset yang akan kita kerjakan dengan Astacita mungkin, atau rencana pembangunan nasional misalnya, atau dari segi Sustainable Development Goals atau isu-isu strategis nasional lainnya. Kemudian ada rekan juga yang karena studinya itu memerlukan data yang besar, data kuantitatif yang harus dikumpulkan di lapangan, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan terkait bagaimana cara pengambilan datanya, apakah sudah ada tim, gitu ya. Kemudian ada juga rekan-rekan yang diminta untuk memberikan suatu closing statement, seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan personal, psikologi, dan keluarga. Jadi yang pertama adalah komitmen dan motivasi. Jadi di sini akan ada banyak pertanyaan yang mengaitkan terkait komitmen kita dan motivasi kita untuk lanjut studi. Misalnya mengapa ingin S3, kenapa harus sekarang, gitu ya. Dan bahkan kita akan ditanya terkait apa sih yang membedakan Anda dibandingkan dengan kandidat lain. Mungkin dari sini kan kalau kita lihat beasiswa PDD ini peminatnya tinggi, jika mungkin anggarannya mungkin sedikit terbatas gitu, sehingga di situ ada kompetisi ya, ada kompetisi di dalamnya, sehingga mungkin para reviewer ini, para pewawancara ini perlu untuk menentukan lolos tidaknya seseorang itu juga berdasarkan
komitmen dan motivasi dia, sehingga akan ditanya apa yang membedakan Anda dengan pelamar yang lainnya. Mengapa para reviewer ini harus memilih kita? Kemudian ada juga yang ditanya terkait bagaimana strategi penyelesaian konflik, misalnya ketika dulu kita di kampus ada masalah, bentuk penyelesaiannya seperti apa. Karena memang para reviewer ini ingin mengetahui bagaimana cara kita untuk melakukan suatu problem solving. Kemudian terkait kehidupan keluarga, mungkin kalau untuk rekan-rekan dosen yang sudah menikah atau berkeluarga, maka pertanyaan-pertanyaannya akan seputar apakah keluarganya mendukung misalnya, kemudian bagaimana dengan anak atau pasangan gitu ya, ketika nanti diterima, dan bahkan rekan-rekan yang belum menikah pun itu juga akan mendapatkan pertanyaan mungkin apakah ada rencana menikah dalam waktu dekat seperti itu, dan jika ada perubahan kondisi pribadi di tengah studi, kira-kira bagaimana menjaga komitmen. Misalnya para ibu-ibu misalnya gitu ya, tiba-tiba di tengah studi misalnya hamil seperti itu. Nah itu bagaimana komitmennya. Jadi akan ditanya ke arah sana juga. Kemudian karir dan kampus. Nah ini mungkin kita akan ditanya terkait jenjang jabatan akademik kita saat ini seperti apa, apakah sudah serdos seperti itu. Kemudian kemampuan bahasa Inggris, utamanya rekan-rekan yang mungkin akan dual degree, tentunya ini akan banyak digali oleh para reviewer. Kemudian dari, mohon maaf ini 15 ya, dari 15 responden, berikut pertanyaan ini hampir pasti ditanyakan rekan-rekan. Misalnya jelaskan rencana riset Anda 3 menit, kemudian kontribusi riset terhadap Indonesia, mengapa memilih topik, dukungan keluarga. Kemudian yang menarik juga di nomor 5 rekan-rekan, jika kita tidak lolos apa yang akan kita lakukan. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan dan selalu muncul di 15 responden yang kemarin saya coba untuk interview. Kemudian tidak hanya itu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin jarang kita antisipasi. Jadi misalnya yang pertama, diminta menceritakan terkait kegagalan terbesar. Nah kan kita kan sebetulnya ya pernah mengalami kegagalan, dan itu tidak apa-apa kita ceritakan, tapi yang memang ingin dilihat oleh reviewer adalah kemampuan refleksi dan pembelajaran yang kita lakukan atau yang kita jalani selama kita mengalami kegagalan tersebut, bagaimana kita mengatasinya. Nah, kemudian pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaan, bagaimana menyelesaikan konflik dalam tim, dan juga di sini ada kelemahan penelitian kita. Dan yang terakhir di sini kemampuan bahasa Inggris. Jadi kadang pewawancara ada yang mencoba untuk melontarkan suatu pertanyaan dan memang meminta kita untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris. Nah itu sehingga kita perlu untuk mungkin menyiapkan ya rekan-rekan utamanya terkait riset kita, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa rekan, memang tidak semuanya ya diminta untuk memberikan suatu closing statement. Jadi memang mungkin ini di 1-2 menit terakhir sebelum wawancara berakhir itu diminta melakukan closing statement. Nah, jadi di sini nanti kita bisa memulai dengan meringkas ulang komitmen studi dan keunggulan riset kita, kemudian menyebutkan kontribusi konkret kita dan menunjukkan keyakinan kita bahwa kita bisa menyelesaikan S3 kita tepat waktu. Sehingga di sini kita juga perlu menyampaikan dengan tenang, percaya diri, tulus gitu ya. Perlu kita sampaikan. Mohon izin, Ibu Anita, waktu kurang 3 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Abrian. Oke, selanjutnya apa sih yang sebenarnya dinilai? Kalau kita lihat, kenapa hampir semua award itu ditanya mengapa memilih kampus ini? Sebetulnya yang ingin dinilai oleh para pewawancara itu adalah apakah keputusan studi kita sudah matang, berbasis akademik, atau hanya ikut-ikutan seperti itu. Jadi mengapa hal-hal yang terlihat kok umum sekali ditanyakan, tapi memang itu menyimpan nilai gitu ya, atau maksud atau tujuan yang memang ingin digali oleh para pewawancara terhadap kita. Misalnya tadi ada dukungan keluarga ya, misalnya tadi status sudah menikah, nanti istrinya bagaimana, suaminya, anaknya bagaimana, karena memang para pewawancara ini ingin melihat bagaimana sih kesiapan studi kita tanpa adanya hambatan non-akademik. Seperti itu. Dan untuk yang
misalnya pernah gagal beasiswa. Nah, sebetulnya yang ingin dilihat oleh para reviewer ini adalah bagaimana sih kemampuan kita belajar dari kegagalan dan ingin terus berkembang. Jadi hal-hal seperti itu yang memang ditanyakan. Jadi setiap pertanyaan memang ada nilai yang ingin diketahui oleh para pewawancara. Nah, ini adalah beberapa suara dari awardee kalau yang bisa saya rangkum bahwa di sini para awardee menyampaikan kita harus paham ya isi proposal dan esai karena waktu ditanya udah kita nggak sempat baca lagi. Jadi harus menguasai esai. Kemudian ada saran juga coba korelasikan disertasinya dengan isu strategis nasional. Kemudian pastikan risetnya itu relate dengan masalah yang dihadapi. Ini adalah do and don'ts-nya wawancara PDDI. Yang pertama, kita harus paham esainya. Yang kedua, kita siapkan narasi 3 menit, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian kita korelasikan riset dengan RPJMN dan dampak nyata untuk Indonesia. Kemudian kuasai detail publikasi Scopus. Track record kalau memang ada, kalau memang belum, maka kita perlu menunjukkan bahwa kita memang punya keinginan untuk ke arah sana. Pastikan ada dukungan dari keluarga dan institusi yang konkret. Kemudian salah satu tips juga pastikan ruangannya tenang, clear, dan kita menatap ke kamera gitu ya ketika melakukan proses interview. Dan yang tidak kalah penting kita harus siapkan koneksi dan device yang memadahi. Oke, ini yang terakhir yaitu master tips and trick-nya, yaitu kuasai esai. Jadi semua pertanyaan yang akan ditanyakan pada sesi wawancara itu bersumber dari sini. Jadi kita harus paham setiap kalimat yang kita tulis. Karena kadang kita menggunakan program bantu AI seperti itu sehingga ada beberapa hal yang kita miss. Maka itu jangan sampai terjadi di wawancara substansi. Kemudian kita korelasikan topik yang kita ambil sehingga mungkin nanti kita bisa menyampaikan bahwa ada potensi hilirisasi dari disertasi kita misalnya. Kemudian riset kita perlu realistik dan applicable. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, kita tunjukkan novelty-nya gitu ya. Kemudian kita siapkan jawaban psikologis karena memang ketika kita ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sederhana, namun kalau misalnya kita tidak siapkan dari awal bisa jadi apa yang keluar ketika kita wawancara itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kemudian untuk wawancara online kita pastikan berada di ruangan yang nyaman. Kemudian kita perlu menghindari kesan bahwa kita sedang membaca contekan dan pastikan koneksinya stabil. Kemudian jangan lupa track record and profiling, jadi kuasai publikasi, pendanaan riset, dan portofolio yang lengkap, serta profiling kampus dan promotor juga sudah harus kita lakukan. Nah, ini adalah checklist persiapan wawancara. H-7 atau 1 minggu sebelumnya kita baca ulang esainya dulu gitu ya. Hafalkan atau pahami poin-poinnya, cek publikasi, profiling kampus dan promotor. H-3 kita bisa latihan menjawab dulu di depan cermin. Kita siapkan narasi disertasi 3 menitnya tadi. Kemudian kita cek koneksi internet, kamera gitu ya. Kemudian H-1-nya kita bisa review ringan. Kita siapkan pakaian profesional dan rapi yang tidak kalah penting tidur cukup, doa dan positive affirmation. Dan di hari H jangan lupa kita perlu loginnya 15 menit lebih awal, tenang, tutup segala hal yang mengganggu dan pastikan koneksinya aman. Jadi dengan persiapan yang matang, percaya diri maksimal sehingga peluang lolosnya pun akan tinggi. Gitu ya. Mungkin itu untuk yang seleksi wawancara. Sebetulnya di PDDI 2026 itu ada tes bakat skolastik ya rekan-rekan ya. Namun kebetulan di 2025 di waktu saya dan Bu Iza gitu ya kami tidak mengalami ini. Namun saya tadi juga sempat bertanya nih ya kepada rekan-rekan dari penerima beasiswa LPDP ya terkait apa itu bakat skolastik, kemudian bagaimana strategi mengerjakannya, kemudian bagaimana struktur belajarnya. Ini murni dari pengalaman teman-teman dari LPDP. Jadi nanti mungkin karena saya tidak bisa sharing lebih banyak soal ini karena memang belum mengalaminya ya rekan-rekan. Namun di sini nanti materi yang saya berikan nanti saya bisa share ke teman-teman sehingga bisa menjadi bahan untuk tambahan belajar ya untuk rekan-rekan calon awardee PDDI 2026. Baik, mungkin itu saja dari saya, Mas Brian. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan dari materi yang baru saja disampaikan, yang dimana kalau saya lihat juga banyak sekali poin-poin yang penting ya untuk mempersiapkan di tahap interview beasiswa PDDI. Baik, rekan-rekan sekalian, saya izin mengingatkan untuk jangan sampai lupa untuk menyiapkan catatan. Kita akan mendengarkan sudut pandang dari pemateri yang ketiga, pemateri yang terakhir, rekan-rekan semua, yang tentunya akan melengkapi pembahasan pada malam hari ini. Kepada Prof. Beni Eko Cahyono, PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Abrian. Terima kasih juga panitia yang sudah berkenan mengundang saya. Izinkan perkenalkan saya Beni Cahyono, saya profesor di bidang Sustainability dan Supply Chain Management. Saya bekerja di Coventry University dan saya juga mempunyai tugas tambahan yaitu menjadi Director of Research Engagement khusus untuk Indonesia. Saya juga diaspora, Bapak Ibu. Salam kenal dan salam sejahtera untuk kita semua. Sangat bersyukur sekali saya kok setelah mendengar presentasi dari Bu Iza dan Bu Aditya, kok pengen lagi saya ikut mencari scholarship ini. Karena luar biasa sekali. Itu kata sekarang yang bilang daging semua ya. Itu bahkan bukan daging lagi, sudah lengkap semua sampai kulit dan tulang semuanya ada semua, bukan cuma daging doang. Jadi saya dalam hati mikir, wah kalau Bu Iza dan Bu Adita ini suatu hari jadi konsultan scholarship bisa banget ini karena udah menguasai luar dalamnya kira-kira ya. Dan memang betul sekali seperti yang dikatakan, mungkin kalau Bapak Ibu tadi melihat secara sepintas yang dibicarakan, ya kan sudah pasti itu ya, kita harus tahu kan itu. Tapi ya kadang-kadang ya kita lupa juga kalau nggak diingatkan ya. Kalau nggak diingetin kita lupa juga dan kita merasa, aduh kok banyak sekali yang dikerjakan ya. Jadi yang ingin saya tambahkan ke Bapak Ibu, satu hal sebenarnya. Buat saya, kalau ingin mencari scholarship itu yang dipastikan adalah hati kita dulu. Kita sudah mantap belum untuk ambil scholarship ini? Kalau hati kita sudah mantap mau ambil scholarship tahun ini, apapun yang terjadi harus kita hadapi semua ya. Sehingga kita merasa kuat dan kita tidak merasa kecil hati, kita merasa kecil, kita merasa inferior. Karena sebenarnya itu yang kadang-kadang membuat kita gagal, karena kita merasa inferior duluan, belum apa-apa sudah takut. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat nih, sepintas saja lihat Bu Iza dan Bu Adita, apa sih yang membuat mereka sukses itu? Ya, itu confidence-nya udah kelihatan sekali waktu memberikan presentasi kan Bapak Ibu. Jadi itu dicontoh ya, dicontoh confidence yang begitu dari pertama muncul di depan kamera. Nah, ini memang harus latihan. Kita harus latihan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana itu mereka pay attention. Ya, saya sendiri aja nggak pernah nyatet sampai sedetail itu, tapi mereka detail sekali. Itu artinya apa? Artinya mereka sudah tahu saya mau ke sana dan apa yang harus saya target itu mereka sudah tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita semua beruntung mendengar dari mereka berdua. Tirulah mereka, ya. Ini acara ini direkam kan ya, nanti ditonton lagi, dibaca lagi, didengerin lagi apa yang menjadi nasihat dari mereka berdua karena mereka sudah mengalami sebelumnya. Oke, bentar. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah gimana sih kalau sekarang PDDI ini itu ada double degree-nya. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, apa sih double degree itu? Gitu kan? Nah, kalau kita mundur lagi beberapa tahun yang lalu, kita melihat, oh ternyata kalau mau sekolah S3 itu hanya ada dua versi. Versi pertama adalah versi luar negeri. Jadi mari kita berbondong-bondong cari beasiswa ke luar negeri. Dengan USAID, dengan AusAid, dengan apalah, British Chevening Awards, kemudian LPDP, ya, mari kita semua berbondong-bondong keluar. Lalu kalau nggak bisa keluar gimana? Misalnya nih ada kendala, suami saya sudah menjadi pejabat, istri saya sudah menjadi pejabat, saya nggak bisa keluar negeri 4 tahun. Kalau saya keluar negeri nanti suami saya harus ikut kan? Kalau harus ikut berarti kan kehilangan peluang untuk naik pangkat. Nah, jadi saya hanya sekolah di dalam negeri saja. Nah, mengingat adanya kebutuhan
yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan 1 dan 0 approach. Jadi satunya itu kalau luar negeri, 0-nya di Indonesia misalnya, atau dibalik, 0-nya luar negeri, 1-nya di Indonesia. Kami berusaha untuk bisa membuka kesempatan ini sebaik-baiknya, sehingga yang tidak bisa keluar negeri masih bisa menikmati keluar negeri, atau yang belum bisa keluar negeri secara full 4 tahun atau 3,5 tahun, masih bisa ngerasain lah barang cuma 1,5 tahun atau 2 tahun. Dan justru bagi sebagian orang itu justru yang diinginkan. Karena tadi saya bilang, nggak bisa Pak Benny, saya nggak bisa keluar negeri selama full 4 tahun. Gitu. Nah inilah kenapa Coventry University menginisiasi program double degree atau dual award, atau pernah yang didengar juga dengan namanya Co2Tel. Alasan yang kedua adalah karena kami sebagai institusi itu melihat bahwa institusi Indonesia itu sudah maju loh. Jadi sudah saatnya sekarang kita mengekspansi kerjasama kita dengan Indonesia. Karena kalau buat kami kerjasama dengan luar negeri atau kerjasama global itu penting. Karena problem atau masalah yang kita hadapi sekarang ini bukan saja masalah internal di UK saja, tapi masalah internal di UK itu sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita bekerja sama dengan institusi di luar negeri, misalnya dengan Indonesia. Nah, untuk itulah kebetulan saya bekerja di Coventry dan saya diberikan kepercayaan oleh Coventry University untuk bisa membuka front kerjasama. Lalu saya pikir, kalau saya bekerja sama dengan Indonesia, maka yang pertama saya lakukan adalah bagaimana kerjasama Indonesia ini bisa secara mutualisme menguntungkan kedua belah pihak. Ya, keuntungan buat Coventry jelas, seperti saya sampaikan tadi, kita bisa bekerja sama secara global. Keuntungan untuk Indonesia juga menarik karena nomor satu, di samping saya bisa memenuhi kebutuhan dari student-student yang tidak bisa full di luar negeri, yang kedua, buat funder-funder seperti Kementerian Kemdikbudristek ataupun LPDP, ini sangat membantu mereka bisa mengirimkan lebih banyak lagi mahasiswanya untuk mendapatkan ijazah di luar negeri. Ya kan? Nah bayangkan, kalau dengan PDDI dan LPDP, kami hanya menerima atau kami hanya dibayar 2 tahun saja maksimum. Ya, dari 4 tahun kami hanya dibayar 2 tahun. Berarti dengan 1 beasiswa yang tadinya hanya 1 orang, sekarang bisa 2 orang. Bayangkan 50% loh devisa negara bisa dihemat dari sana. Bukan saja itu, tapi dengan membuka program atau dengan adanya program dual degree dari Coventry University dan juga universitas lain ya, saya nggak hanya Coventry Uni saja, dari Jepang, dari mana-mana juga, itu berarti merupakan suatu pengakuan atau rekognisi yang diberikan universitas luar negeri kepada Indonesia, ya, kepada ITS misalnya. Sehingga program dual degree ini yang mewajibkan Bapak Ibu punya 2 set of supervisor, set pertama dari ITS, set kedua dari perguruan tinggi di luar negeri, misalnya dari Coventry, sehingga mau tidak mau kedua set supervisor ini akan dipaksa dalam tanda petik, dipaksa untuk bekerja sama, dipaksa untuk melakukan publikasi bersama melalui yang menjadi agent of collaboration ini siapa? Ya mahasiswanya itu. Jadi kalau buat saya ini luar biasa program dual degree ini luar biasa karena kalau kita ngomong soal berdampak, ya ini dampaknya besar sekali. Bukan saja untuk mahasiswa, bukan saja untuk perguruan tinggi dalam negeri, tapi juga untuk perguruan tinggi luar negeri dan untuk penyandang dana. Nah, secara umum gimana sih program dual degree ini? Secara umum program dual degree itu artinya setelah Anda lulus atau setelah Anda memenuhi kriteria kelulusan di 2 universitas, maka Anda mendapatkan 2 gelar. Ya, kalau di ITS gelarnya doktor, kalau di Coventry gelarnya PhD. Jadi Anda berhak untuk menyandang doktor dan PhD. Anda berhak mendapatkan 2 sertifikat. Nah, ada beberapa atau berbagai jenis aturan dual degree atau double degree atau Co2Tel yang dimiliki oleh partner-partner di luar negeri. Ya, dan salah satunya adalah yang dimiliki oleh Coventry mengharuskan Anda untuk registrasi atau enrollment di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya kalau Anda lulus PDDI, nanti misalkan Anda bisa masuk di bulan September, maka
di semester ganjil Anda terdaftar di ITS dan juga di Coventry University secara bersamaan. Hanya saja 2 tahun pertama Anda harus secara fisik, kan nggak mungkin, fisiknya juga dibagi 2 nggak mungkin kan. Berarti secara fisik Anda stay di ITS selama tahun pertama dan tahun kedua untuk apa? Untuk menyelesaikan kuliah, menyelesaikan proposal, dan menyelesaikan semua tugas-tugas administratif, termasuk juga data collection. Setelah Anda lolos di tahun kedua atau semester 4, barulah semester 5-nya Anda ke Coventry. Lalu pertanyaannya, apakah selalu seperti itu, Pak, dengan partner yang lain? Belum tentu. Karena ada juga universitas lain yang tidak mengharuskan seperti itu. Namun saya tidak bisa berbicara tentunya on behalf of them, on behalf of other universities, saya hanya bisa berbicara on behalf of Coventry. Tentu ada plus minusnya, dan itu saya kira tidak perlu diperdebatkan di sini. Hanya kalau memang Anda tertarik di Coventry University, caranya adalah Anda harus terdaftar di Coventry dan di ITS di saat yang bersamaan. Lalu bayarnya gimana? Jangan khawatir, kalau Anda lolos PDDI, maka PDDI akan membayar semua tuition fee pada saat Anda berada di ITS, sekaligus juga stipendnya. Dan pada saat Anda pindah ke Coventry di semester 5 nanti, itu juga beasiswa atau tuition fee dan stipendnya akan dibayarkan oleh PDDI. Ya, jangan khawatir, itu semua akan diatur. Lalu tesisnya bagaimana, Pak? Tesisnya karena dual degree dengan perguruan tinggi di Inggris, ya tesisnya diharapkan berbahasa Inggris, sehingga otomatis Bapak Ibu yang kalau memang sudah berkeinginan atau bertekad saya ingin ke Inggris atau saya ingin menempuh PhD di negara yang berbahasa Inggris, seperti yang tadi Bu Iza katakan, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, dicoba tesnya itu dari sekarang, jangan ditunda-tunda ya, karena akan perlu waktu Bapak Ibu untuk bisa memenuhi persyaratan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ingin masuknya bulan September dan bahasa Inggris itu dipakai sebagai persyaratan untuk masuk di Coventry, maka by bulan Desember Bapak Ibu harus sudah punya sertifikat bahasa Inggris yang mencukupi. Kalau nggak cukup, nggak bisa ditunda. Jadi nggak bisa seperti ini misalnya. Nggak apa-apa Pak, saya daftar dulu di ITS, nanti tahun ketiga baru saya penuhi syarat saya, nggak boleh. Karena intinya adalah pada saat Bapak Ibu start di bulan September itulah Bapak Ibu harus memenuhi kewajiban bahasa Inggris. Sekali lagi, di universitas lain mungkin syaratnya berbeda, monggo dicari tahu syaratnya bagaimana. Lalu syarat apa lagi Pak? Kalau di Indonesia memerlukan syarat kuliah, memerlukan syarat paper, bagaimana? Kita ikuti. Jadi apapun yang di Indonesia itu, baik itu kuliah, seminar proposal, seminar hasil, itu kita ikuti semua. Ya. Kalau di Indonesia PhD atau S3 harus menghasilkan publikasi. Kami support, tapi kami harus tahu dulu target publikasinya apa. Kalau memang kita ingin publikasi, maka publikasinya juga tidak boleh abal-abal, tidak boleh yang mediocre ya. Karena percuma kalau kita menginginkan publikasi, maka publikasinya juga harus bagus. Nah, itu yang kami inginkan. Apalagi ya tentunya visa. Nah, namun karena Bapak Ibu nanti akan stay di ITS selama 2 tahun pertama, visa masih belum perlu. Nanti menjelang Bapak Ibu pindah ke Coventry di semester 5, baru perlu mengurus visa. Jangan khawatir Bapak Ibu, di Coventry University ini ada kurang lebih 50 PhD student asal Indonesia. Kami tergabung dalam wadah yang namanya Cendekia Coventry, yang ada WA grupnya, Bu Iza ada di situ, banyak sekali info-info yang bisa Bapak Ibu dapatkan, tanya kepada teman-teman, dan seterusnya. Oke, saya kira itu dulu yang tambahan saya yang telah disampaikan sama Bu Iza dan Bu Adita tadi, sangat-sangat detail ya Bapak Ibu, dan saya tidak mungkin bisa mencakup yang lebih detail lagi karena sudah disampaikan semua. Hanya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang secara khusus untuk double degree, monggo silahkan
Silakan ditanyakan dan langsung saya jawab. Terima kasih sebelumnya Pak Abrian. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih Prof atas pemaparannya atau atas ceritanya yang sudah disampaikan kepada seluruh peserta beasiswa PDDI pada malam hari ini. Mungkin boleh kita beri applause dulu untuk seluruh pemateri, seluruh narasumber pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya akan izin menyampaikan beberapa informasi tentang platform Civil Network sebagai penyelenggara kolaborasi kegiatan pada malam hari ini. Di era perkembangan teknologi dan industri konstruksi yang semakin pesat, kebutuhan akan akses pembelajaran yang fleksibel, kolaboratif, dan relevan menjadi sangat penting. Berangkat dari semangat tersebut, Civil Network Indonesia hadir sebagai digital learning platform yang berkomitmen untuk menjadi ruang belajar, berkolaborasi, dan bertumbuh bagi seluruh insan teknik. Civil Network tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi teknis, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan dunia keteknikan. Dengan menjunjung nilai skillful, social, and sustainable, Civil Network berupaya menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, memperkuat kolaborasi antar stakeholder, serta menghadirkan ruang berpikir yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai platform pembelajaran, Civil Network menghadirkan berbagai program unggulan, mulai dari seminar dan workshop, riset dan pengembangan ilmu, creative space, exclusive discussion, hingga professional network yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang profesional dari berbagai bidang keteknikan. Seluruh program ini dirancang untuk memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, serta membangun jejaring profesional yang berkelanjutan. Didukung oleh tim yang profesional serta jajaran advisor dari berbagai perguruan tinggi dan praktisi berpengalaman, Civil Network terus berkomitmen menjadi mitra pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi konstruksi di Indonesia. Civil Network Indonesia bersama membangun generasi teknik yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, itu mungkin sedikit informasi rekan-rekan semua yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi, yang dimana saya akan buka dua penanya, yang dimana nanti rekan-rekan semua bisa mengaktifkan tombol raise hand atau mengetik izin bertanya di kolom chat. Tapi sebelum itu, saya izin mengingatkan untuk rekan-rekan semua peserta pada malam hari ini untuk melakukan presensi yang sudah kita lampirkan di kolom komentar. Silahkan untuk bisa presensi terlebih dahulu, rekan-rekan semua. Oke, sambil kita menunggu presensi, ini sudah ada penanya yang sudah raise hand. Ini ada Mbak Meli Firdaus. Silakan bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih MC Mas Abrian. Selamat malam, ada Prof. Beni, Bu Ani, dan tadi satu lagi Bu, siapa itu ya? Nah, baik, perkenalkan nama saya Meli. Ini saya mau bertanya, pertama untuk Prof. Beni dan Bu Ani terlebih dahulu. Kebetulan begini Prof, Bu, saya kan S1 dan S2-nya itu di dalam negeri. Jurusan saya itu ilmu komunikasi. Nah, saya tuh tadi yang diinfoin itu tentang dual degree itu sangat menarik sekali ya untuk jadi perhatian concern dari saya sendiri. Nah, saya tuh mau bertanya, jadi kalau misalnya kita mau daftar PDDI kan harus punya LOE terlebih dahulu kan. LOE, kalau misalnya dual degree harus punya LOE dulu. Berarti kita daftar ke kampus dalam negeri dapetin LOE, kemudian kita di waktu yang sama tetap cari supervisor di kampus MOU sesuai dengan prodi kita kayak gitu. Terus berarti gini, maksudnya intinya sebelum kita daftar PDDI itu udah dapat LOE dari 2 kampus terlebih dahulu kah?
Kemudian bagaimana cari, maksudnya kan saya kan ilmu komunikasi nih, berarti saya nyari S3 doktoral ilmu komunikasi yang memang prodi tersebut, kampus tersebut ngadain MOU sama perguruan tinggi luar negeri. Atau gimana nih? Atau saya cari kampus luar negerinya, saya cari sendiri atau memang udah list dari prodi di dalam negerinya gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu Izin saya jawab dulu ajukan. kali Bu ya supaya nggak lupa. Oh, oke, oke. Baik, Prof. Siap. Izin Bu Isa, saya sampaikan Ya. dulu. Oh, Kalau yang kali ini tidak Bu, kalau yang tahun lalu dicek satu-satu partnernya siapa. Tapi kalau yang ini sekarang hanya satu LOE saja yang diminta. Jadi ITS prodinya apa, misalnya prodi A, nanti prodi A itu punya list yang sudah disetujui, nanti prodi A-nya itu yang menganjurkan akan kemana. Ya, jadi setahu saya sekarang diganti prosesnya. Kalau dulu Bu Iza langsung ambil misalnya ITS dan Coventry. Sekarang hanya ITS saja. Nanti setelah diterima, baru ITS nanti mencarikan partnernya siapa. oh, Betul ya, berarti Bu Iza? dari kampus dalam negerinya ya, Prof ya, yang Betul, mencarikan partner betul, kampus berikutnya mana gitu. betul, Bukan dari, bukan pilihan kita itu bukan ya? betul, bukan. Nanti karena Ibu juga nggak tahu di kampus dalam negeri itu punya partner siapa. Nah, mungkin Ibu harus cari tahu dulu. Kalau mau ke ITS, misalkan prodi A, tanya sama kaprodinya. Nanti partner saya potensinya siapa saja, misalnya gitu. Berarti mencari supervisornya itu selama saat kita udah semester 1 di kampus dalam negeri baru kita cari Nah, supervisor boleh, Pak? sebelum deadline 9 Juli, Bu. Oh gitu. Oh berarti jadi dari sekarang pun saya udah menghubungi ke prodi dalam negeri tersebut, kemudian saya nanya partner kampusnya itu siapa aja, baru nanti saya cari kontak supervisor mereka itu. Setahu saya begitu, Bu. Setahu saya begitu. Coba mungkin Bu Iza atau Bu Adita atau Pak Abrian yang bisa memberikan konfirmasi. Karena saya lihat list di PDDI itu sekarang hanya list dalam negeri saja, nggak ada list luar negerinya. Jadi asumsi saya, apply di dalam negeri, nanti partnernya dicarikan. Atau partnernya dianjurkan, bukan dicarikan, dianjurkan. Tapi untuk nyampe tanggal 9 Juli sepertinya susah ya Prof ya, karena kan udah mepet, udah sebentar lagi kan. Kalau LOE dalam kampusnya kan bisa lah untuk didapetin, Betul. karena kan kampus dalam negeri itu udah serentak pada rilis nih, menyesuaikan dengan PDDI. Nah, sedangkan kampus luar negeri kan harus agak lama gitu ya Prof ya, untuk Betul. mencari supervisor, hubungi mereka juga komunikasinya agak lama. Oke. Betul. Jadi nanti yang saya bisa bayangkan adalah, kalau Ibu dapat, ya Ibu dapat sembari menunggu hasil itu, nanti supervisor di ITS kan dia cari partnernya siapa. Ya kalau dapat ya dapat, kalau nggak dapat ya nggak dapat. Nanti tinggal tunggu hasil aja. Gitu. Jadi sulit kita sekarang ngatur itu karena PDDI-nya juga keluarnya baru mendadak ya, nggak jauh sebelumnya nggak tahu kita dan bukanya hanya 3 minggu kan. Jadi ya wajar lah kalau kalau apa namanya ya kita ngikuti lah, kita yang fleksibel ngikutin. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Beni, untuk jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan kedua dan ketiga. Ini bisa dijawab Bu Ani sama Bu Adita ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua kan, kalau misalnya kita daftarnya PDDI yang kampus dalam negeri, memungkinkanlah kalau misalnya kita kuliah sambil bekerja sebagai dosen, tetap melaksanakan tugas Tridharma. Kalau nggak salah itu dibahas deh sama menteri kita kan waktu webinar sosialisasi tentang PDDI. Nah, berarti secara gaji sama serdos kita tetap bisa cair ya? Saya bantu jawab langsung ya, Bu Meli, Mbak Meli. Em, Tadi yang sudah saya sampaikan juga, yang saya tuliskan di slide ya. Jadi SK kita, SK tubelnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita punya, kita proses gitu. Kalau misalnya tubel, kan sekarang istilahnya tubel dengan tidak meninggalkan tridharma gitu ya. Tubel dengan tidak meninggalkan tridharma, kita tetap sambil ngajar, tetap ini. Nah, itu juga bisa.
Namun yang sesuai sebenarnya ada kemarin edaran bahwa untuk dosen-dosen tubel dengan Tridharma itu tunjangannya tetap cair. Misalnya gitu ya, serdos segala macam tetap cair. Tapi pada pelaksanaannya memang sepertinya peraturan ini tuh masih simpang siur gitu. Jadi saya pribadi nggak berani bilang, oh iya nanti dapet gitu, karena aturannya ini. Oh atau nggak dapet karena pada prakteknya memang nggak ada. Karena peraturannya ini di bawah kuasa Dikti ya, Kemdikti Saintek dan juga kalau untuk PTS itu LL Dikti gitu. Jadi kami nggak berani menyimpulkan, takutnya salah gitu ya. Tapi sejauh ini memang ada aturannya diperbolehkan seperti itu, diperbolehkan, istilahnya diperbolehkan untuk tetap tubel gitu ya. Nah, kalau turun atau tidaknya komponen-komponen serdos dan lain sebagainya, itu kami belum bisa menjawab. Saya pribadi sih belum bisa memastikan menjawab ya, karena memang masih simpang siur gitu. Jadi baiknya mungkin kita tunggu apa ya, keputusan mungkin resmi atau ada pengumuman yang fiksasi dari Kemdikti Saintek ataupun dari LL Dikti seperti itu. Oke, terima kasih Bu Anik. Oh ya, untuk pertanyaan ketiga ini saya mau make sure aja. Kan tadi saya baca di buku panduannya itu kita harus mengikuti TBS ya, tes bakat skolastik. Nah, sementara saya dulu waktu S2 itu kan pakai LPDP kan. Nah, itu saya nggak lewat TBS karena udah dapat LOE-nya, udah dapat LOE duluan baru daftar LPDP. Nah, kalau di PDDI sendiri meskipun kita punya LOE tetap lewat TBS ya? Kalau dari info di panduan dan juga sosialisasi kemarin ya, Bu Meli, itu untuk mahasiswa baru semuanya wajib melakukan TBS untuk mahasiswa baru. Untuk ongoing, infonya itu memang tidak perlu katanya. Tapi em, memang sejauh ini yang kami rasakan ya, kadang timelinenya mendadak, terus kemudian ada perubahan ini itu akan masih mungkin terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman mau berhati-hati, berjaga-jaga, ya disiapkan saja gitu, baik yang mahasiswa baru maupun ongoing gitu. Tapi rasanya ongoing sudah tidak perlu ya, karena kan sudah masuk, sudah keterima OS segala macam sudah ada. Nah, kalau untuk maba memang semuanya diwajibkan untuk TBS, tes bakat skolastik. Oke, baik. Terima kasih Prof. Beni, terima kasih Bu Anik untuk jawabannya. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Meli. Mungkin selanjutnya boleh silakan Bapak Ahmad Fahriano. Silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Eh, Tadi yang disampaikan Bu Ani itu kan terkait terkait surat rekomendasi ya, Bu Ani ya. Surat rekomendasi ini kan memang kalau di buku buku pedoman ini kan minimal satu surat rekomendasi. Di sini terus satu surat rekomendasi dari dosen pembimbing tesis, program magister atau dosen lainnya yang relevan. Nah, tadi Bu Ani kan menyampaikan minimal satu, tapi kalau bisa dua. Nah, yang kedua ini harapannya itu di apa? Di eh, sama-sama yang di ITS atau mungkin dari kolega sendiri mungkin yang bidangnya sama lah, mirip-mirip dengan dengan topik riset yang saya ambil atau bagaimana, Bu Ani? Langsung dijawab ya, Mas Abrian ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Untuk surat rekomendasi itu memang disyaratkannya minimal satu ya, minimal. Nah, kenapa kita jaga-jaga, istilahnya kenapa kita lebihin harus dua sih jaga-jaga? Ya, supaya itu tadi teman-teman bobotnya lebih aja gitu. Nah, kalau di pernyataannya di panduan ditulis pembimbing tesis S2 atau yang relevan. Nah, kita Yang ambil di relevan. situ, Pak. Jadi, pembimbing tesis belum tentu pembimbing tesisnya itu masih reach out ya, masih mudah untuk di reach out gitu. Jadi, sebenarnya tidak masalah teman-teman meminta rekomendasi kepada sejawat rekan atau misalnya senior di prodi atau di fakultas itu yang
sebenarnya rekomendasi itu kan sejauh mana pemberi rekomendasi ini berinteraksi dengan kita, sehingga beliau ini paham kita, Mengenal ya Bu ya, bisa mengenal. kenal, terus mau merekomendasikan, oh ya, saya tahu kamu capable, kamu cocok untuk apply beasiswa ini. Saya kasih rekomendasi gitu. Jadi sebenarnya pembimbing tesis pun itu nggak harus ya. Itu kan untuk memudahkan gitu. Kalau kalau gampangnya ya pembimbing tesis, karena pembimbing tesis itu kita sudah berinteraksi mungkin paling tidak 1 tahun selama pengerjaan tesis dan pasti beliau paham kita seperti apa, mengenal kita. Kalaupun misalnya nih, saya dulu juga sempat, contoh ya, saya dulu juga sempat berpikiran, oh apa pembimbing tesis, tapi posisinya pembimbing tesis saya di luar negeri, dan eh, kontaknya itu ya masih beberapa kali kontak, tapi nggak bisa cepet gitu. Karena kan melalui email segala macam ya, jadi lebih lama responnya dan lain sebagainya. Sehingga saya minta ke sejawat aja, sejawat kolega yang sudah profesor gitu. Hmm. Tampilnya yang paling tinggi lah ya, yang paling aman yang sudah profesor. Dan walaupun saya dari PTS ya, Bapak Ibu teman-teman, saya dari PTS. Walaupun waktu itu memang di prodi saya belum ada profesor, sehingga saya minta ke universitas lain. Oh gitu. Dan itu nggak masalah gitu. Yang penting selama beliau ini mengenal kita, terus ketemunya di mana? Oh, di organisasi bisa, di asosiasi, atau di apapun gitu, organisasi apapun gitu, atau dulu senior kita atau apa, itu nggak masalah gitu. Oh ya ya ya. Gitu, Pak Ahmad. Iya Bu, cukup menjawab sudah. Sangat menjawab. Terima kasih Bu. Bu Adita mau nambahin, silakan. Ya, saya sama seperti Bu Iza tadi ya Pak ya. Jadi kemarin waktu saya proses di beasiswa PDD itu juga saya rekomendasi, kebetulan saya ada dosen wali ketika saya waktu S2. Itu saya juga minta ke beliau, terus ada juga salah satu dari dosen yang dulu waktu S1 pernah mengajar saya. Nah, itu juga saya minta ke beliau untuk mendapatkan rekomendasi untuk mendaftar beasiswa. Seperti itu sih Pak, kalau dari saya. Oke, terima Oh iya kasih. iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin selanjutnya saya akan buka kembali untuk sesi penanya. Itu dari Ibu Arisna Fauzia. Silakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna dari dosen PTN di Aceh. Kebetulan saya tertarik dengan bahasan dari Bu Adita. Kebetulan kita sama-sama satu prodi nih Bu, dari teknik sipil. Saya tertarik memang untuk mengambil ke ITS di prodi ilmu teknik sipil. Nah, untuk di ilmu teknik sipil ini kan ada beberapa bidang ya Bu, termasuk ada yang di bagian pantai. Saya udah cari beberapa website gitu yang untuk calon promotornya, tapi saya belum dapat Bu. Kira-kira ada nggak rekomendasi untuk websitenya? Kemudian kalau untuk di bidang coastal engineering, apakah saya memang harus kontak dulu calon promotornya itu? Tadi memang saya cuma dapat Pak Satria Nugraha yang hanya untuk yang coastal engineering, atau mungkin bagaimana untuk yang lainnya, atau saya daftar dulu di bagian apa untuk uji pasca sarjananya gitu. Apakah ini gimana dulu di prosesnya? Saya masih bingung. Kemudian di di teknik sipil ini apakah ada double degree Bu? Kalau ke double degree itu biasanya kampusnya kemana aja? Termasuk apakah di konversi university itu ada, kemudian berapa skor IELTS-nya ya Bu? Karena kebetulan saya sudah booking IELTS-nya itu di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya memang booking sekarang lagi kan mungkin terkait biaya juga gitu kan ya, karena udah diambil di bulan Agustus. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Arisna. Oke, ternyata sama ya Bu ya dari program studi teknik sipil. Baik. Begini Bu, mungkin kalau saya boleh saran, eh mungkin gini aja ya Bu ya, nanti mungkin kita bisa kontak. Jadi nanti saya akan coba tanya. Sebetulnya saya tahu beberapa dosen gitu ya di teknik sipil ITS yang bagian pantai dan keairan itu salah satunya ada namanya Pak Umboro ya. Nah, tapi saya masih belum bisa memastikan apakah beliau itu fokusnya di coastal engineering gitu ya. Nanti mungkin Bu Risna saya akan coba bantu ya Bu ya untuk tanyakan ke dosen saya di ITS bidang keairan. Nanti mungkin saya bisa kontak ke Bu Risna karena kebetulan ada teman sejawat yang juga beliau itu mengambil di keairan gitu. Nanti saya akan coba tanyakan. Sebetulnya yang lebih enak Bu, nanti Ibu bisa kontak dulu dengan calon promotornya dulu gitu ya. Kemudian di situ kan kita perlu untuk bonding gitu ya dengan calon promotor untuk bisa mengetahui apakah riset yang memang Bu Risna ingin ambil itu sesuai dengan kebidangan dari dosen yang akan membimbing Ibu seperti itu. Sehingga nanti setelah sudah tahu promotornya kira-kira siapa sehingga Ibu bisa melanjutkan proses pendaftaran ke pasca sarjana ITS-nya lebih smooth seperti itu. Jadi nanti mungkin kita bisa kontak ya Bu ya terkait dosen siapa nanti saya insya Allah akan bisa bantu. Dan kalau untuk peluang double degree di teknik sipil ITS memang ada Bu. Karena kebetulan beberapa teman itu juga kalau saya sendiri Bu, saya kebetulan tidak double degree ya Bu ya. Tapi ada beberapa teman yang memang double degree dengan beberapa kampus yang ada di Jepang ada kemarin ya, kemudian di Australia juga ada. Dan tadi mungkin kalau untuk yang di Conventry nanti kita bisa coba follow up dan tanyakan lebih lanjut ke promotor kita nanti seperti itu Bu. Mungkin itu jawaban saya Bu Risna, nanti kita bisa sharing kontak ya Bu ya. Nanti saya insya Allah bisa bantu. Oke. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Arisna. Dan ini juga ada Ibu Adita, Ibu Iza, dan Prof. Beni. Ada juga yang mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin saya izin membacakan. Yang pertama, mohon izin bertanya untuk mendapatkan minimal satu surat rekomendasi dari dosen pembimbing tesis, program magister, atau dosen lainnya yang relevan, misalnya dari kolega instansi tempat bekerja, apakah bisa? Mungkin ini mau langsung saya Iya, bacakan dua-duanya atau langsung satu? dijawab aja mungkin ya. Oh gitu. Monggo silahkan. Siapa yang Ya, untuk dari Ibu? Monggo. kolega instansi tempat bekerja apakah bisa? Bisa ya, Bu Ibu atau Bapak Zeni bisa. Jadi tadi yang sudah kita diskusikan bersama itu bisa karena memang itu nggak wajib harus pembimbing tesis banget gitu, teman-teman nggak. Jadi bisa dari kolega tempat bekerja. Kalau saran dari saya sih yang sudah profesor gitu. Kalaupun tidak ya di bawahnya lah yang senior-senior kita gitu. Oke, Jadi silakan Mas begitu. Abien dilanjut. Oke, lanjut untuk pertanyaan keduanya. Kemarin saya sudah submit pendaftaran beasiswa dengan skema beasiswa dosen vokasi. Apakah diperkenankan mendaftarkan beasiswa PDDI di waktu yang sama? Bu Adita mungkin mau menjawab Monggo, dulu. silahkan Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau untuk beasiswa vokasi ini apakah dari Kemdikti juga ya? Mohon maaf saya belum tahu beasiswanya mungkin karena kalau misalnya ini dari biasanya ya Bapak Ibu ini mungkin sekedar pengalaman saya jika kita mendaftar dua beasiswa di satu timeline yang bersamaan itu saya rasa itu tidak apa-apa ya karena kan kita memang sedang memetakan peluang. Cuma biasanya kita perlu cek apakah kos itu dari kementerian yang sama atau berbeda. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke. Hmm. Oke, terima kasih Ibu Adita dan Ibu Iza. Dan ini ada lagi terakhir untuk pertanyaan dari Bapak Vicky Wildan Justisia. Izin bertanya, mungkin pertanyaan ini sudah ditanyakan dan saya telat masuk forum. Apakah beasiswa ini khusus untuk Kemendikti Saintek
Monggo, silahkan Ibu atau Prof. Beni bisa menjawab. Iya, terima kasih Mas Abrian. Iya, betul ya Pak Vicky. Ini untuk dosen di bawah naungan Desain Tech. Setahu kami memang eh, tidak termasuk di bawah naungan Kemenak, karena mungkin itu nanti ada programnya sendiri. Gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk rekan-rekan peserta sharing session untuk beasiswa PDDI pada malam hari ini. Sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada para narasumber kita pada malam hari ini? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baik, saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Saya izin kepada Bapak Ibu narasumber dan rekan-rekan peserta untuk bisa mengaktifkan kamera karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silahkan boleh rekan-rekan untuk mengaktifkan kamera. Oke, oke, boleh rekan-rekan semua kita bersenyum ke kamera. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, sebagai bentuk apresiasi, selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat kepada seluruh narasumber. Kami persilahkan kepada panitia yang bertugas bisa menampilkan sertifikat dan melakukan dokumentasi untuk di momen ini. Ya. Di London ada, Mas. Oke, baik, mohon izin semuanya Bapak Ibu, saya mewakili panitia, memohon maaf, ternyata terjadi kesalahan teknis di sistem kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan Alhamdulillah, puji syukur, seluruh rangkaian kegiatan telah kita selesaikan bersama. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu dan inspirasi yang luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia atas kerja kerasnya dan kepada seluruh peserta atas antusiasmenya. Semoga kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi awal langkah rekan-rekan untuk mempersiapkan diri meraih beasiswa impian. Apabila selama saya memandu acara tersebut ada kekurangan yang saya ucapkan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya, Abrian, selaku MC dan moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oh ya, izin info aja, materinya di-share di kolom chat ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Baik, izin leave ya Bapak Ibu. Good luck semuanya. Semoga bisa memenuhi deadline-nya. Terima kasih. Terima kasih juga lurahnya BPI PDDI ya, luar biasa. Saya sangat appreciate mengadakan sesi semacam ini. Ya, thank you ya semua. Good luck. Baik, terima kasih. Oke. Oke.